Babak baru dalam kasus donasi Agus Salim kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Hari ini, sidang lanjutan dijadwalkan untuk digelar dan menurut informasi terkini, semua pihak yang terlibat telah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Perkembangan kasus ini menarik perhatian publik karena polemik yang semakin tajam, terutama setelah Agus Salim secara tegas menyatakan keberatannya. Ia merasa tidak terima dengan keputusan pengalihan dana donasi yang dikumpulkan atas namanya yang ternyata digunakan untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan isu kepercayaan, etika, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana donasi. Agus mengklaim bahwa penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati. Sementara itu, pihak yang mengelola dana tersebut berargumen bahwa pengalihan dilakukan demi kemanusiaan dan atas dasar kebutuhan mendesak korban bencana. Sidang hari ini diharapkan menjadi momen penting untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Lantas, seperti apa persiapan dari pihak Agus dan pihak donatur dalam menghadapi sidang kali ini? Ya, tentu kita berharap seperti apa yang telah kita ketahui bahwa tergugat satu itu adalah pihaknya Agus, kemudian tergugat duanya penyelenggara, tergugat tiganya penyelenggara podcast, ya. Terus kemudian turut tergugatnya adalah pihak Kemensos. Ini yang jadi pertimbangan di kita sebagai kuasa hukum. Tentu satu sisi kita berpikir apa yang menjadi objek sengketa sekarang sudah tidak lagi ada bentuknya atau wujudnya karena sudah dibagikan kepada keluarga kita di NTT. Lantas yang tadinya itu yang harus kita minta untuk dijadikan satu objek yang harus diadili, tentunya hanya pepesan kosong. Nah, apakah kita nanti mau lanjutkan proses persidangan atau tidak, ya lihat nantilah tanggal 22 ya, karena capek juga kita untuk mencoba membangun argumentasi hukum, faktanya uangnya sudah nggak ada. Ini katanya menyalah aturan karena uang itu harusnya ditransfer ke vendor daripada ke yayasan, tapi dimasukin ke rekening Gary pun mengatakan dia nggak mau, bandel, nggak mau menerima, mengembalikan. Nah besoknya kembalilah kurang lebih sekitar 800 lagi ditransfer. Ini informasi dari mereka, akhirnya uang itu habis. Mereka dapat undangan dari Kementerian Sosial, mereka sudah di NTT untuk hati-hati jangan menggunakan uang itu. Ternyata uang itu sudah habis. Mereka membuat laporan pertanggungjawaban dan mereka membuat laporan penggunaan anggaran. Nah, dan sebenarnya mereka dimarah. Akhirnya mereka membuat surat permohonan maaf dan tidak akan mengulangi. Tapi yang keluar beritanya adalah mereka melaporkan dan sudah selesai prosedural. Nah ini yang mereka tutup-tutupi. Saya yakin mereka saat ini dalam ketakutan karena menyadari bahwa uang pengganti tidak bisa menghapuskan persoalan ini. Tapi mereka harus menjadi persoalan ini baik secara hukum perdata maupun pidana. Apapun hukuman akibat daripada perbuatan ini. Tapi kan sayang, yang kalian lawan adalah orang buta, orang yang tidak melihat, yang harusnya kalian tonton. Saya berpikir sederhana. Tentu apabila Mas FA ini masih menyinggung masalah ini karena kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya membuat Agusnya kecewa. Karena kan FA ini kan hanya kuasa ya, artinya persoalan ini bukan persoalan yang membuat FA ini dirugikan, tapi membuat kliennya atau si Agus yang merasa dirugikan, sehingga beliau itu sebagai kuasa hukum ya tentu akan menyuarakan bagaimana ini supaya bisa mendapatkan keadilan menurut Mas FA. Tapi kalau saya sih berpikir terkait masalah donasi kan sudah tuntas, sudah diserahkan kepada masyarakat NTT. Sebaiknya kalau ada
alternatif yang sangat memungkinkan lagi bisa bermanfaat bagi Agus di sisa waktu yang ada ini. Tentu ketika Mas Densu juga menyatakan masih mau membantu, bahkan kita tim kuasa donatur juga mungkin siap kalau memang dimintakan supaya ada perhatian lebih yang dapat kita berikan kepada Agus, apakah membuka donasi dan lain-lain. Inilah bentuk daripada perhatian kita secara sosial kepada Agus. Santai aja, jangan terlalu keras. Yang kalian hadapi ini orang buta. Akhirnya kan banyak yang pro, banyak yang jengkel. Akhirnya kan terbuka semua aib gitu. Kenapa? Karena kamu membuka aibnya orang buta. Aibnya orang benar pun dibuka, dicari kesalahannya. Saya heran. Saya kalau kita terlalu pintar dan kita berkuasa, lawan kita adalah orang pintar dan berkuasa. Kalau lawan kita orang buta, itu namanya bukan kepintaran tapi kezaliman gitu. Disitulah saya mengajak teman-teman supaya berhenti menghujat Agus, berhenti gitu. Belum reda dengan polemik uang donasi, Agus Salim kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video live dirinya bersama seorang perempuan bernama Wawa viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wawa dengan santai mengungkapkan bahwa seluruh hutang-hutangnya telah lunas. Tidak hanya itu, ia juga mengaku kini memiliki fasilitas seperti pendingin ruangan atau AC di rumahnya, dan bahkan sebidang sawah yang semuanya disebut-sebut berasal dari Agus Salim. Pernyataan Wawa dalam video tersebut memancing perhatian dan beragam reaksi publik, terutama karena masih hangatnya kontroversi terkait pengelolaan dana donasi yang melibatkan Agus. Kehebohan semakin memuncak setelah Novi, seorang tokoh yang juga terlibat dalam drama ini, turut menyebarluaskan video tersebut. Novi membuat repost video live itu, menyatukan cuplikan pernyataan Wawa dengan klaim yang sempat dibantah Wawa sebelumnya. Dalam unggahannya, Novi menyoroti kontradiksi Wawa, terutama soal penggunaan uang 100 juta yang menjadi salah satu topik panas dalam perdebatan ini. Masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Oke. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ, saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Novi yang ekspos. 100 juta buat bayar hutang saya, ibu ini. Lunas, ya karena si Agus. Rumahku ya lunas, ya karena si Agus. Wawa punya siapa? Karena si Agus. Wawa punya AC, ya karena si Agus. Pokoknya karena Agus. Mau juga Wawa ngaku dapat uang 5 miliar dari Agus, ya uang dari mana juga kan, kira-kira seperti itu. Itu adalah hiburan-hiburan saja, bahwa rumahnya lunas gara-gara Agus, bisa uang gara-gara Agus, ya kan. Tapi kan pada kenyataannya kan mereka bukan pencuri, mereka bukan, dan sudah dilaporkan, silakan aja buktikan kalau mereka pencuri. Yang ada malu nanti, kan itu kan dari rekening Agus gitu. Kalaupun Agus yang disalahkan, kenapa mengasih kan? Kan itu pemberian dengan sukarela, dan itu kan sumbangan juga, kok nggak ada masalah. Dan dari kementerian juga kalau Agus menggunakan untuk kepentingan berobat, kepentingan kesejahteraan dia, untuk ngasih keluarganya, membayar hutang, itu sah-sah saja. Tapi pada intinya uang itu 1,3 miliar sudah di yayasan dan dihabisin, bukan Agus yang menggunakan uang itu. Jadi jangan kalian membuat opini seolah-olah Agus menggunakan uang menghabiskan segalanya. Jadi kita ambil positifnya, itu adalah hiburan saja, dan saya masih dalam batas-batas kewajaran gitu. Ya, daripada orang yang katanya mau melindungi, menjaga uang Agus, tapi menghabiskan uang Agus walaupun dengan cara-cara strategi gitu, dan dia lupa yang dihadapi atau yang dilawannya adalah orang buta.